Jadi ada 4 aspek yang ditanam oleh Nabi setelah hijrah dari Makkah ke Madinah. Yang pertama, beliau adalah membangun masjid sebagaimana yang sudah kita ziarahi dulu ataupun kemarin, itu adalah Masjid Quba, di mana masjid ini sebagai pertemuan umat sampai Rasul menyampaikan dakwahnya, mengumpulkan umat melalui masjid, kemudian tersebarlah kemana-mana agama ini. Namun setelah Rasul membangun masjid yang pertama, beliau mengatakan dalam satu hadis, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah hatta yatabannasu bil masajid wa la ya'muruna illa qalila. Tidak terjadi hari kiamat sampai nanti manusia berlomba-lomba membangun masjid, tapi tak seberapa orang solat di dalamnya. Daerah kita sudah nampak banyak masjid yang layak pakai sudah dibongkar kembali untuk diperbaiki. Itu sebagai pertanda hari kiamat, sebagaimana Rasul menyampaikan berapa tahun yang lewat, sudah jelas nampak di hadapan kita. Dan yang kedua, beliau membangun pasar. Setelah dibangun pasar, sambil berjualan, kemudian mengembangkan agama Allah, ada seorang pedagang yang menjual kurma sangat bagus-bagus. Dari atas nampaknya cantik, tapi setelah satu jengkal tangan Rasul masuk ke dalam, ada yang busuk, ada yang belum masak. Beliau mengatakan, paman ghassana falaysa minna. Siapa yang menipu, itu bukan golongan kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, beliau bangun adalah mempersatukan antara Muhajirin dan Ansar yang tidak berkelahi, walaupun beda suku, beda daerah. Itulah yang perlu kita contoh. Beliau bisa menyatukan antara Muhajir dan orang-orang Ansar. Maka Allah katakan, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Tentu sebagai ayat ini pemacu dalam kehidupan kita agar kita selalu dalam hidup akrab ataupun kita selalu akur, baik dalam bersaudara, bertetangga. Karena ada kata Rasul, umat yang tidak bisa beliau syafaatkan nanti di yaumil mahsyar. Lalu sahabat bertanya, man haula ya Rasulullah? Siapakah yang tidak bisa kau syafaatkan umatmu nanti di yaumil mahsyar? Beliau katakan, yang pertama asyirku billah, orang-orang yang syirik kepada Allah. Alhamdulillah, kita selalu mengucapkan syahadat. Setelah kita berwudu mengucapkan syahadat. Di saat solat kita bertahiyat mengucapkan syahadat. Maka oleh karena itu kita harus banyak mengucapkan syahadat agar kita jauh daripada sifat syirik. Dan yang kedua adalah yang tidak bisa disyafaatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mati meninggalkan hutang. Ini tidak bisa disyafaatkan oleh Rasulullah karena ada dua hubungan, yaitu hubungan hablum minallah dan hablum minan nas. Dan yang ketiga adalah orang yang tidak akur sampai matinya, berselisih. Oleh karena itu kita tidak boleh berselisih dalam hidup ini. Agama kita menganjurkan bukan minta maaf, tapi yang dianjurkan maafkanlah. Sebelum datang orang meminta maaf kepada kita, kita sudah duluan memaafkan. Maka wajar kita di saat mau tidur, doa kita setelah baca mawarid-mawarid, zikir-zikir kita, mari kita baca, kita doakan, ya Allah, ya Tuhanku, bila ada kesalahan orang kepada saya akan saya maafkan. Jika ada kesalahan orang di atas dunia kepada saya akan saya maafkan. Karena saya datang ke dunia tidak bawa apa-apa, pulangnya pun tidak bawa apa-apa. Bismikallahumma ahya wa amut. Inilah sebagai tata cara hidup kita di saat mau tidur. Oleh karena itu semua kehidupan dan kematian kita itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sebuah syair orang Arab yang mengatakan adalah hidup mati itu harus tetap kita bulat menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amutu wa ahya ala hubbikum wa dhulli ladaikum wa izzi bikum
bikum wa ra'atu ruhi raja qurbikum wa azmi wa qasdi ilaikum dawam fala tusqimuni bitulil jafa wa munnu biwaslin walau fil manam amutu ahya ala hubbikum, hidup matiku aku tetap mencintaimu ya Allah. Itulah sebagai isi syair tadi. Kemudian wadzulli ladaikum wa izbikum, aku hina di hadapanmu namun aku mulia bersamamu. Jadi kalau kita ingin mulia, tetaplah selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berada, kalau kita tetap bersama Allah, kita akan tetap mulia. Oleh karena itu Rasul mengatakan Abdul zikri la ilaha illallah. Abdul zikir adalah la ilaha illallah. Kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lapas huruf daripada la ilaha illallah itu terjumlah 12. Berarti kalau siapa yang mengucapkan la ilaha illallah itu dalam 12 jam Allah dia pelihara. Allah memeliharanya. Kita lihat juga Muhammadur Rasulullah. Itu jumlahnya hurufnya ada 12. Berarti siapa yang mengucapkan Muhammad Rasulullah itu Allah jaga 12 jam. Berarti kalau zikir kita setiap hari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allah menjaga kita 24 jam. Kalau kita lihat dari segi jumlah kalimatnya la ilaha illallah itu ada 4. Sedangkan Muhammad Rasulullah itu ada 3. Berarti 7. Berarti siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah banyaknya itu berjumlah 7, karena 1 minggu 7 hari, maka kita akan dijaga Allah selama 1 minggu. Maka oleh karena itu Rasul mengungkapkan Abdul zikir adalah la ilaha illallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya dari syair tadi sebuah pelajaran bagi kita agar kita selalu mengenang, mengerti, membaca siapa diri kita yang sebenarnya. Di dalam syair tersebut, di mana tadi aku hina di hadapanmu, aku mulia bersamamu. Tentunya kita perlu kembali untuk mati. Tahu sebaterai enggak? Habis baterainya gitu kan? Iya, mungkin habis baterai. Oh iya. Ada gangguan sedikit, Bu. Banyak sedikit ya. Habis baterainya. Ada gangguan banyak. Habis baterainya. Jangan tidur ya, Bu. Ini masuk video soalnya. Mengantuk. Iyalah, datang mengganggu itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi ada iklan sedikit. Tentunya tadi kalau kita tinjau dari syair yang kita bacakan, aku hina di hadapanmu, aku mulia bersamamu. Ada dulu sebuah kisah cerita di Irak, namanya bapak ini Haban Naqah. Ini Haban Naqah ini orangnya agak bodoh lah. Kalau di sekolah mungkin dia menerima rapot, hasilnya tetap dia juara yang terakhir. Dan dia orangnya pelupa. Sudah bodoh, pelupa lagi. Sampai-sampai dia karena saking pelupanya, namanya saja lupa. Ya, alhamdulillah kita ini belum ada yang lupa.
Tapi kadang-kadang sering lupa kepada orang tua. Oleh karena itu, kita perbanyaklah doa, kita umrohkan. Kadang-kadang kita karena sibuk oleh dunia, lupa kepada orang tua. Maka mari kita sejenak mengingat orang tua kita dengan syair yang sering kita dengar di Indonesia. Sama-sama Bu ya. Mari kita sejenak mengingat kasih ibu bapa yang tiada terkira. Walaupun dirinya letih serta pinat, namun di wajahnya tetap bergembira. Cobalah bayangkan kasih ibu bapa yang mengasuh kita petang dan pagi. Hanya disayangkan banyaklah yang lupa, setelah dewasa tak dikenang lagi. Wahai orang muda, janganlah lupa lah kepada dua ibu bapa. Wahai orang muda, janganlah lupa ta'ala kepada dua ibu bapa. Itu perlu kita perbanyak doa nanti di Masjidil Haram, bahwa kita dilahirkan betapa jerih payahnya susahnya orang tua kita memperjuangkan kita. Yang kadangkala orang tua kita tak pernah menginjak tanah suci sudah kembali kepada Allah. Namun Allah berikan kepada kita kesempatan untuk datang ke tanah suci ini. Mari kita memperbanyak doa kepada mereka. Kita dah bikin sebagai umrohnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya tadi kembali kepada cerita siapa tadi? Siapa tadi namanya? Lupa juga. Namanya Habannaqah. Dia itu orangnya agak lamban, pelupa. Karena saking pelupanya dia, dibuatlah ditulis di kertas, pakai tali digalungkan kepadanya. Jadi kalau dia lupa nanti namanya, ditengoknya lah Habannaqah gitu. Di saat dia pakai kalung ini, dia tertidur. Waktu dia tidur, ada yang mencuri kalungnya. Tiba-tiba setelah dia bangun, ditengoknya kalung nggak ada lagi. Dia nampak sudah dipakai orang. Lalu apa katanya? Kenapa engkau saya? Saya siapa? Ini sebuah pertanyaan yang dahsyat ya. Kenapa engkau saya? Saya siapa? Jadi banyak orang kadang-kadang lupa siapa dia. Makanya turun ayat pertama Iqra. Jadi Allah katakan makna Iqra itu menurut tafsir Imam Sya'rawi, Iqra syai'an maqru'in wa ghairu maqru'in. Baca yang tersirat, baca yang tidak tersirat. Mungkin besok kita tidak bisa memastikan apakah masih hidup atau tidak. Jadi oleh karena itu kita perlu membaca. Ini sebuah perjalanan yang kita jalani untuk membaca. Kata Allah, "Qul siru fil ardi fanduru kaifa kana akibatul mukadzibin." Artinya kita harus banyak berjalan di muka bumi Allah untuk menambah keimanan kita, bukan menambah dosa. Semakin luas kita jalani dunia ini, semakin meningkat ibadah kita, semakin dekat kepada Allah. Sebagaimana kita lihat dalam surah At-Tariq, di situ juga Allah mengatakan afala yanzuru ilal ibili kaifa khuliqat. Bagaimana Anda melihat, memperhatikan onta itu diciptakan. Onta itu hidupnya di padang pasir, Bu. Bapak Ibu, kita lihat hidupnya di padang pasir. Badannya besar. Bahkan semalam sudah ada yang naik onta. Sudah sampai fotonya ke Indonesia. Jadi cucu kita sudah melihat bahwa neneknya, ompungnya sudah naik onta. Bahkan yang naik onta pun sudah mulai membentuk dengan seperti onta juga. Membungkuk ya. Udah tua. Jadi udah mirip juga yang naik onta dengan ontanya ini. Ya semakin tua. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu,
bahwa tadi onta itu perlu kita perhatikan kata Allah. Apa kelebihan onta supaya kita melihat kepada onta kata Allah? Ada dua kelebihan onta dibanding dengan binatang-binatang, hewan-hewan yang lain. Yang pertama, hidup di padang pasir. Jadi tidak ada sungai, dia pun pasti ingin minum juga. Tapi dia itu bisa satu kali minum, satu kali besar. Jadi ada tempat penyimpanannya dalam tubuhnya. Jadi begitulah kita mempersiapkan bekal kita menuju kepada Allah. Untuk menuju tempat yang jauh, hari akhirat itu jauh kan? Maka persiapkan bekalmu. Itu tujuannya. Yang kedua, kelebihannya itu mudah diatur. Saya sudah langsung melihat itu disembelih onta oleh seorang bapak. Bukan ada kawannya. Dikasihnya lehernya. Berarti apa? Mudah diatur. Itu sebagai contoh bagi kita, Bu. Dimanapun kita hidup, kita mudah diatur. Baik di hotel, di kampung, iya, harus mudah diatur, Bu. Kadang-kadang susah diatur ini. Saya mengecek menghitungnya. Menghitungnya lengkap nggak? Ya, mudah-mudahan itu semua pelajaran bagi kita agar kita tetap ya bisa untuk berjalan di muka bumi Allah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini selalu dianjurkan dalam Al-Qur'an, wala tamshi fil ardi marha. Tidak boleh berjalan di muka bumi Allah ini dalam keadaan sombong. Ini kadang-kadang kandungnya baru 20 ame, mamanya ombong. Main Dora itu jolo. Oleh karena itu Al-Quran menjelaskan kepada kita, karena ada membuat kita sombong di dunia dengan 6 poin ya. Yang pertama, sombong karena kekayaan. Untuk apa kita kaya kalau sombong? Berarti kita seperti Fir'aun, semakin kaya semakin sombong. Maunya semakin banyak duit, semakin banyak orang diumrohkan gitu kan? Iya, Bu. Banyak beli oleh nanti biar dikasih kepada tetangga. Tapi ya ada dua antara hidayah dan hadiah ya. Hidayah, hadiah itu sama hurufnya. Hadiah, hidayah. Jadi kalau orang yang dapat hidayah itu kalau pulang nanti seperti di Makkah ini jam 4 sudah ke masjid dia. Itu sudah mendapat hidayah. Tapi kalau tidak pergi ke masjid, sudah datang ke sini malah jam 6 sholat subuhnya, berarti hanya dia membawa hadiah banyak oleh-olehnya. Bawa tasbih, bawa sejadah, berarti bawa hadiah dia, bukan hidayah. Jadi kita jauh dari sifat sombong dengan kekayaan. Na'udzubillah. Yang kedua, sombong karena ilmu. Kita dapat ilmu untuk disombongkan, bukan untuk diamalkan, bukan untuk diperhujahkan, untuk berbantah. Yang kemudian sombong karena ibadah. Jangan kita sudah karena mumpung sering ke Makkah ini sudah hebat amalnya dibanding orang tak pernah ke sini. Tidak. Semakin kita sering ke sini, semakin seolah-olah tidak ada amal ibadah kita. Makanya kita dibuat Allah berputar-putar di Ka'bah sana sampai 7 kali. Kenapa tidak 6 atau 8 kali? Itu pelajaran bagi kita, Bu. Saya ketika tahun 1999 haji pertama, itu adalah pelajaran bagi saya. Ketika saya mau tahu, kenapa harus 7 kali? Itu timbul pertanyaan. Saya buat 6 kali atau 8 kali, datang jawaban dari hati saya juga, petunjuk dari Allah. Inilah ceritanya bahwa Allah menunjukkan kepada hamba-hambanya bahwa alam yang kita lewati hanya cuma 7, Bu. Bapak Ibu sama kita, hidup ini hanya sekedar menjalani. Yang pertama kita jalani apa? Alam gaib. Seperti siapa anak yang kecil di belakang kita ini? Siapa namanya, Nak? Rizki. Kita yakin kalau nanti dia menikah ada anaknya. Sekarang di mana anaknya? Ya, di alam gaib. Allah simpan di alam gaib. Jadi alam yang pertama kita lewati alam gaib. Yang kedua alam
sulbi, yang keluar setetes air, kata Allah, yakhruju min baini sulbi wat taraib. Jadi ada sulbi dari laki-laki dan taraib perempuan, keluar cairan. Di mana ketemu ini? Di alam ketiga, namanya alam rahim. Diproses 9 bulan 10 hari. Maka sebanyak-banyak kandungan dalam ilmu fikih 4 tahun. Kebiasaan 9 bulan 10 hari. Sekurang-kurangnya 6 bulan. Jadi kalau ada yang menikah datang ke kampung kita belum sampai 6 bulan, sudah lahir anaknya, itu pertanyaan besar. Ya, pertanyaan besar itu. Kemudian kita dilahirkan ke alam keempat, namanya alam sekarang kita sudah di alam dunia, Bu. Ada yang 40 tahun, ada yang 60, 80, bahkan yang 1 hari sudah meninggal. Jadi siapa yang lahirnya itu cepat meninggal, dijamin masuk sorga. Dijamin masuk sorga, Bu. Kali kalau kita sudah 60 tahun umurnya, ini diragukan ini ya. Jadi kalau kita melihat seorang mayit yang dijamin masuk surga cuma 1, Bu, kita pastikan. Bagaimana melihatnya? Cara bawanya itu barat paroban nate, i masuk surga mai. Berarti anak yang digendong itu pasti masuk surga. Kemudian termasuk lagi alam yang keberapa? Ya, kita akan menuju nanti namanya alam barzah. Kita dimasukkan. Ya, nyanyi dulu, Bu. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Tak ada lagi gunanya harta, kawan karib, sanak saudara. Jikalau ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung, sebelum masa keranda diusung. Semangat! Tiba masanya, insaflah diri, selimut putih pembalut badan. Jikalau ada amal di dunia, itunya lah pembela kita. Jikalau ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Ya. Kemudian setelah kita alam kelima, masuk ke alam keenam, namanya alam mahsyar. Akan dihisab, di mizan, dihitunglah. Kita lewatilah sirat itu. Setelah selesai nanti mahkamah Qadirul Jalil, kita masuk ke alam ketujuh, ada namanya surga, ada neraka. Jadi selesai, Bu. Berarti kita hanya cuman berpindah tempat. Maka ketika kita di alam dunia, mari kita sama-sama memperbanyak amal-amal ibadah kita untuk menuju hari akhirat yang kekal dan abadi. Walal akhiratu khairul laka minal
ula. Jadi kita buatlah dunia itu di belakang, akhirat di depan. Kenapa di depan? Karena akan kita hadapi. Dunia akan kita tinggalkan, berarti harus kita buat di belakang. Tentunya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita beramal ibadah tidak boleh bangga terhadap amal kita karena belum tentu itu diterima Allah. Yang penting kita serahkan kepadanya. Ada dulu namanya di Arab ini Abu bin Hashim. Dia seorang ahli ibadah. Dia setiap malam tahajud, setiap pagi solat duha, banyaklah amal-amalnya. Namun dia merasa bangga amalnya sudah banyak begitu. Tiba-tiba dia bangun tengah malam ingin tahajud, dia pergi berwudu. Tiba-tiba di tepi sumurnya itu ada seorang bapak yang berdiri. Dia tidak tahu siapa ini. Rupanya ini adalah malaikat Allah menjelma kepada manusia. Lalu ketika dia lihat, dia bertanya, "Man anta? Anda siapa?" Dia jawab, "Saya adalah malaikat Allah." Tiba-tiba dia lihat ada di tangan si malaikat ini sebuah buku catatan. Ditanyanya, "Yang di tangan bapak ini apa?" "Oh, ini catatan nama-nama orang-orang yang pencinta Allah." Jadi timbullah perasaannya, berarti nama saya ada di situ. Tiba-tiba dia tanya kembali, "Coba dulu cek, apa ada nama saya di situ?" Lalu dilihat malaikat ini, ternyata tidak ada Bapak Ibu. Dia kesal, tidak ada. Padahal dia sudah merasa bangga orang terdekat kepada Allah, beramal setiap hari, setiap malam. Namun ternyata setelah dicek tidak ada. Lalu dia tanya, "Kenapa tidak ada nama saya di situ? Padahal saya sering beribadah, bahkan saya malam ini bangun untuk berwudu, datang ke sumur ini, jumpa dengan Anda demi untuk tahajud, untuk mengambil wudu." Lalu apa kata malaikat ini? "Memang Allah tahu Anda itu orang ahli ibadah. Namun Allah tidak membolehkan saya catat nama Anda di sini. Kenapa? Karena Allah bilang bahwa Anda itu selalu bangga dalam amalmu." Lalu itulah sebuah gambaran bagi kita. Tidak boleh bangga kepada amal. Semakin banyak amal kita, semakin seolah-olah tidak ada amal kita. Jadi walaupun kita nanti pulang dari Makkah ini, kadang-kadang supaya tahu kita sudah pergi ke Makkah, kadang-kadang jumpa dengan kawan, "Bu, ibu sudah ke Makkah?" "Belum." "Kenapa?" "Tapi banyak sawitnya." "Ya, anak kita masih sekolah." "Kalau saya ibu sudah 3 kali ke Makkah, Bu." Aduh. Itu bahaya itu. Bahaya itu. Siapa orangnya ini? 3 kali umrah. Itu semua adalah harus kita buang Bapak Ibu. Tidak boleh sombong karena ibadah. Kemudian sombong karena jabatan. Walaupun kita punya jabatan di Indonesia, adalah itu akan kita tinggalkan satu saat. Semua akan sirnah. Tidak ada yang kekal kecuali amal-amal kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sombong karena keturunan, karena dia mungkin keturunan daripada raja-raja yang banyak harta di kampung itu, tuan rumah ya, sebagai tuan harta, tidak boleh kita sombong. Kemudian sombong karena kecantikan. Bapak Ibu, kata Allah dalam surah Yasin, "Wa man nu'ammirhu nunakhisu fil khalqi afala yaqilun." Siapa yang bertambah umurnya semakin bertambah kekurangannya. Jadi kita ini semakin bertambah kekurangan, bukan kita semakin hebat ini. Semakin dulu kita datang tidak punya gigi dilahirkan. Punya gigi sekarang kembali nanti akan tidak punya gigi. Itu harus kita sadari. Qad kabura sinuka wa raqqa jilduka wa daqqa azmuka wa qataroba ajaluka. Dan ajal kita semakin dekat karena umur kita semakin tua. Jadi kecantikan akan sirnah. Dulu kalau ibu belum menikah, wajahnya seperti
bintang-bintang film di Jakarta ya. Kalau sekarang kita tengok sudah berubah. Bagaimana sekarang modelnya? Dikasih gincu pun sudah semakin. Kadang-kadang kita pakai gincu, anak-anak takut sama kita. Ya. Karena muka semakin cantik. Dipikirnya macam pocong ya. Nakut-nakuti. Itu harus kita imani, kita yakini bahwa kita semakin tua, semakin banyak kekurangan kita. Sadarkan diri, tebalkan iman. Suatu saat pastikan datang. Israel sangat menakutkan, meranggut nyawamu dari badan. Ada dua macam cara kematian, tergantung amal dan perbuatan. Bagi yang baik surga tempatnya, bagi yang durhaka neraka tempatnya. Jikalau maut mendatangimu, hartamu pun tiada dapat menolongmu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kedengaran kematian itu seolah-olah tidak ada lagi guna harta kita, hanyalah kebaikan-kebaikan, maka Allah katakan pastabikul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan, karena itu yang berguna di hadapan Allah jika saat kita nanti dipanggil Allah, dibacakan Al-Fatihah dari tangga rumah kita menuju namanya masjid, rumah yang terakhir akan kita jalani, baru nanti kita diantar ke makam kuburan kita yang tak kembali lagi ke atas dunia. Molodung nyawa indah di badan, tinggal masudena baya hartona bahat, nangkan nakihi tuli yang lahat, indah dong obanon lain ibadat. Molodung sampai tuli yang lahat, mulak mabayada alak nabahat. Molo indah dong baya amal ibadat, itaon sudena nangkan dilaknat. Roma musebaya dua malaikat, nangkan na pasti menanya mayat. Kalau tidak dapat akan dilaknat, itulah orang yang malas solat. Kalau tidak dapat akan dilaknat, itulah orang berbuat maksiat. Kalau tidak dapat akan dilaknat, imahalakna namar pecat. Kalau tidak dapat akan dilaknat, sengsara hidup dunia akhirat. Jadi ada 5 yang menggorogoti amal-amal yang kita kerjakan Bapak Ibu. Yang pertama al-istighalu bi'uyubil khalq. Orang yang sibuk mencari kesalahan orang lain. Kita tidak perlu mencari kesalahan orang lain. Tidak perlu kita memburuk-burukan orang lain, tapi kita harus bacalah diri masing-masing. Yang kedua adalah orang yang selalu qaswatul qulub, hatinya keras, yang tidak mau menerima nasihat. Padahal agama kita mengatakan wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haq.
Wa tawassaw bis sabr. Kita harus menerima nasihat. Makanya dalam Al-Quran Allah katakan 7 golongan manusia yang sudah mati hatinya. Kalau sudah mati tidak bisa diobati. Siapa yang pertama kata Allah yang mati hatinya dalam Al-Quran? Orang yang berani meninggalkan solat. Ini yang pertama. Kita perhatikan anak-anak kita, saudara kita, tetangga kita. Kalau tidak mau solat berarti hatinya sudah mati. Yang kedua, orang yang bangga diri di saat jatuh ke dalam dosa. Dia sudah jatuh dalam dosa. Dia berjoget-joget, minum khamar, main perempuan. Padahal sudah jatuh dalam dosa. Dia gembira, hatinya sudah mati. Yang ketiga adalah orang yang jauh dari Al-Quran. Maka cintailah Al-Quran. Jangan kita sekali seminggu baca Quran. Bila perlu kita hafal, kita tadabburi, kita mengerti dalam ayat tersebut kemana arah tujuannya. Kemudian orang yang tidak peduli kepada agama Allah. Yang kelima, termasuk orang yang berburu sangka selalu kepada orang lain, yang menjelek-jelekkan orang lain. Yang keenam, orang yang tidak mau menerima nasihat. Yang ketujuh, orang yang tidak takut kepada mati. Itu sudah mati hatinya. Na'udzubillah, mudah-mudahan kita jauh dari situ. Yang selalu mendengarkan yang baik-baik, membuang yang tidak baik-baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perjalanan kita masih jauh. Tentunya yang pertama tadi menggorogoti amal kita, sibuk mencari kesenangan orang lain. Yang kedua adalah orang yang keras hatinya. Kemudian yang ketiga, orang hubbud dunya, cinta kepada dunia, luka kepada akhirat. Makanya orang-orang menggantungkan hatinya ke dunia. Kata Nabi, la tu'alliq qalbaka fid dunya. Jangan kau gantungkan hatimu kepada dunia, karena dunia akan kita tinggalkan. Dunia tempat sementara. Kata syair orang Arab, idza kalamu dunya tabi'u wajadtana diman mawjudu usrun audatun mauludu akhiruhu dillun tariku. Bila bisikan dunia diturun, pastilah akan timbul sesalan. Sulilah anda kembali surut, akhirnya sesat di ujung jalan. Itulah kalau kita selalu mendengarkan dunia. Walaupun kita menjalani kehidupan dunia, tapi tidak boleh semata menggantungkan hatinya kepada dunia. Karena adalah hidup ini selalu punya pasangan. Ada pagi, ada sore, ada siang, ada malam. Ada dunia, ada akhirat. Adong na menek, adong na godang, adong na lom-lom, adong na mokbok, najia, adong na ginjang, adong na pondok. Adong na cantik. So ni dotong ani na manguluon. Dong na kayo. Adong na mangulu. Adong na sehat. Lima kadang manombo dabrare manombo anak buru na ginjang godang alak line menek laya meruani. Isonggak-songgak yasip ko si wangkat konon ya. Dato lalai seru ite. Abo pemenek alak lini bayadong diguna na Rabbana ma khalaqta hadza batila, kata Allah. Ro tamuni ada borui ro ibotonia perlu mangan manuk. Ya ranjang na manuk menekan pituna temut udai. Lek mangan manuk jo. Jadi tidak sia-sia Allah ciptakan ke dunia ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena perjalanan kita masih jauh, kita habiskan yang 5 tadi yang menggorogoti dalam amal-amal kita. Kemudian adalah orang yang selalu tadi cinta dunia. Kemudian adalah qillatul hayah, sedikit malu. Padahal Allah Nabi mengatakan al-haya'u minal iman. Kita harus ada malu. Jadi banyak kadang-kadang dia tidak malu, bangga dengan dosa-dosanya,
bahkan sudah dosa diceritakannya. Kemudian adalah tulul amal, panjang angan-angan. Tinggi sekali angan-angan. Boleh kita bercita-cita yang sesuai dengan apa yang ada pada kita. Jangan terlalu, istilah orang kita, besar pasak daripada tiang. Kemudian yang terakhir adalah yang bisa untuk menggorogoti amal-amal kita itu adalah selalu az-zalimu la yantahi. Kezaliman yang tidak berkesudahan selalu adalah untuk mementingkan pribadinya, walaupun itu adalah tidak dibolehkan agama, seperti zalim. Man zalama fa innama zulimat yaumal qiyamah. Siapa yang dia bersifat zalim, dia akan nanti gelap di hari kiamat. Oleh karena itu Bapak Ibu, karena kita masih jauh, mudah-mudahan dengan tausiah-tausiah yang singkat ini bisa untuk menambah kekuatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa berjalan sesuai dengan peraturan-peraturan syariat-syariatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.